Sidang pra-peradilan dengan pemohon Rizik Syihab akan digelar hari ini. Sekitar 1.500 personil gabungan Polri dan TNI dikerahkan untuk pengamanan sidang. Hari ini sidang perdana gugatan pra-peradilan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus penghasutan dan kerumunan di Petamburan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jalannya sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal Ahmad Sahyuti. Pra-peradilan diajukan Rizik atas penetapan status tersangka kerumunan di Petamburan. Berdasarkan pasal yang disangkakan yakni pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kuasa hukum Rizik membacakan permohonan pra-peradilan. Sekitar 1.500 personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya sidang agenda pembacaan permohonan. Selain itu, untuk mengantisipasi adanya kerumunan massa, mobil water cannon juga disiagakan. Pengamanan, jadi kita gabungan pasukan kurang lebih 1.500, kita bagi di 3 titik pengamanan. Yang pertama adalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sendiri, yang kedua di penyekatan terbatas di Jalan Madrasah dan di Jalan Ampera. Jadi maksudnya penyekatan terbatas, lalu lintas tetap berjalan, hanya kita melakukan penyekatan jika ada kelompok atau pendukung atau massa yang ingin datang ke sini, kita pasti putar balikan karena tidak boleh. Kita akan mengamankan sidang pengadilan ini hanya boleh yang berperkara saja, yaitu penasihat hukum, baik itu dari kedua belah pihak dan sampai dengan selesai. Agendanya hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan ya, pembacaan permohonan pra peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Gitu kan kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, begitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya, dari Pak Alam Sahanafia, dari kantor hukum Pak Mahendra Data. Proses hukum kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Rizik Syihab melalui proses yang alot. Polisi telah memeriksa sejumlah pihak. Berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta, hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Tak sampai di sini, Imam Besar FPI Rizik Syihab juga menghadapi kasus kerumunan di Megamendung Bogor, Jawa Barat yang kasusnya berproses di Polda Jawa Barat. Terkait sidang pra-peradilan Rizik Syihab, kita bergabung dengan Ririn Oktaviani untuk mengetahui jalannya persidangan dan Menia Mutiara untuk mengetahui pengamanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pertama kita ke Ririn terlebih dahulu. Ya Ririn, apakah sidang sudah dimulai dan apa yang sudah disampaikan pemohon? Ya Wilson dan juga Stefani, sidang pra-peradilan dengan pemohon Rizik Syihab saat ini masih berlangsung, dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal yakni Sahyuti, di mana saat ini kuasa hukum dari Rizik Syihab masih membacakan poin-poin dari permohonan berkaitan tentang penetapan tersangka Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Petamburan beberapa waktu lalu yang berdasarkan pasal yang disangkakan, yakni adalah pasal 160 KUHP dan juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Sebelumnya, tadinya juga kuasa hukum menyatakan bahwa Rizik Syihab tidak dapat hadir dalam persidangan kali ini dan diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sementara Rizik Syihab saat ini juga masih menjalani penahanan dan juga pemeriksaan hari ini berkaitan tentang penyidikan dalam kasus yang sama. Dan dapat kami informasikan juga di mana tadi juga kuasa hukum pemohon yakni telah memberikan barang bukti berupa surat-surat kepada majelis hakim, di mana saat ini juga masih dibacakan poin-poin dari alasan permohonan tersebut dari tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab dalam kasus adanya perkumpulan di Petamburan tersebut. Dan dapat kami sampaikan juga dalam kasus atau sidang permohonan ini, di mana selaku pihak termohon yakni adalah termohon pertama, yakni adalah penyidik dari Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya dan juga Kapolri. Sebelum memulai persidangan, majelis hakim juga mengingatkan kepada para pihak untuk melakukan protokol kesehatan
mana membatasi kuasa hukum dan juga pihak termohon yang berada di dalam ruang persidangan maupun para pihak yang mengunjungi di ruang persidangan juga dibatasi. Baik, ini kita akan melihat situasi pengamanan di sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menia, bagaimana suasana di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik Stephanie, Wilson, dan pemirsa, gelaran perdana sidang pra-peradilan Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dijaga oleh aparat gabungan dari TNI dan Polri. Terdapat sekitar 1.500 personil yang mengamankan jalannya persidangan, baik itu di dalam area pagar maupun di luar area pengadilan. Yang Anda saksikan saat ini, pemirsa, di layar kaca Anda merupakan suasana arus lalu lintas di Jalan Ampera Raya yang merupakan lokasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah mulai ada antrean kendaraan yang menuju ke arah Kemang Raya. Namun hingga kini kami belum melihat adanya penutupan arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda pemirsa, di sisi kiri saya merupakan pagar masuk ke area pengadilan. Kita akan masuk ke dalam. Terdapat tenda milik kepolisian untuk berjaga. Permisi, Pak. Ya. Seperti inilah pemirsa suasana di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang hingga kini masih terpantau kondusif, dan kami juga belum melihat adanya massa yang datang untuk menyaksikan jalannya persidangan pra-peradilan Rizik Syihab. Agenda yang pada sidang yang dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pagi ini diagendakan untuk pembacaan permohonan, dan hingga kini masih terus berlangsung di dalam area pengadilan. Sidang yang bergulir mengulas terkait kasus kerumunan massa yang terjadi pada November lalu di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, dan juga di sejumlah titik seperti Megamendung, Jawa Barat, dan juga Bandara Soekarno-Hatta. Dan hingga saat ini pemirsa belum ada terlihat massa yang datang untuk ke area pengadilan, sebab massa yang akan atau simpatisan yang datang juga diarahkan oleh pihak kepolisian tidak melintas ke arah Jalan Ampera Raya ini. Stephanie dan Wilson kembali ke studio. Baik, terima kasih Meinia Mutiara, dan sebelumnya Ririn Oktaviani telah melaporkan langsung. Selamat bertugas kembali teman-teman.